Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kirimkanlah Roh Kudus-Mu supaya hati kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Roh cinta kasih, roh kesabaran, roh kemurahan hati, roh kelembutan, roh kerendahan hati. Karena buah-buah itulah yang ingin Tuhan tanamkan di dalam hati kita yang terdalam. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini saya tidak akan membuat suatu renungan, tetapi saya mau membuat semacam latihan bagaimana kita mengisi batin kita yang terdalam dengan buah-buah Roh Kudus, menjadi lebih sabar, lebih murah hati, lebih lembut, lebih rendah hati, ya, tidak sombong, tidak marah, tidak malas, katakanlah begitu, ya. Tidak serakah, tidak rakus, tidak kikir. Katakanlah 7 dosa utama itu kalau mungkin bisa kita singkirkan. Tetapi seringkali juga tidak mungkin. Ya, kita berdamai dengan segala kekurangan kita. Dengan segala 7 dosa sebagai akibat dari dosa asal yang tertanam dalam bawah sadar kita. Yang tertanam dalam software kita, ya. Maka mengapa seringkali kita marah dalam hardware kita? Tingkah laku perilaku marah, malas, serakah, kikir, ya, sombong, iri hati. Ya. Itu karena di dalam batin kita yang terdalam ada dosa itu yang masih memendam, ya, masih tertanam di sana. Ya. Nah, dalam latihan ini saya mau mengajak Anda apa yang disebut dengan tradisi kita disebut puritas cordis, kemurnian hati. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti saya akan membuat panduan latihan satu persatu, nanti kita lihat, kita gali, kita perdalam lagi, ya, pelan-pelan satu persatu. Ya, bagaimana semua? Jadi konsepnya adalah bahwa yang software itu, yang dalam hati kita itu menentukan apa yang di luar. Prinsipnya seperti itu, ya, menentukan apa yang di luar. Hardware kita itu. Nah, seringkali kita salah, tanda petik, ya. Yang hardware kita itu kita perjuangkan untuk dikurangi, dilemahkan, disingkirkan, dihapus. Ternyata tidaklah mudah. Jauh lebih mudah, jauh lebih sulit gitu loh. Berulang kali dan segala macam. Mungkin karena softwarenya kita itu tidak kita perhatikan. Ada tertanam di sana sejak mungkin dalam kandungan, sejak lahir, sejak apa yang berasal dari pendidikan kita, pola pendidikan di rumah, ya, dengan sikap bapak dan ibu, ya, atau secara jauh itu adalah dosa asal yang berasal dari orang tua kita, yang berasal dari nenek moyang kita, yang tertanam di memori bawah sadar kita, ya. Software itu adalah bawah sadar, ya. Hardware itu adalah tingkah laku perilaku kita, ya. Nah, maka saya katakan salah satu cara teknik untuk bisa seperti itu adalah keheningan. Dengan keheningan itu dan dengan imajinasi kita masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Kita mohon rahmat Tuhan, roh Tuhan itu ada di sana di dalam hati kita. Untuk membongkar, untuk melihat yang kurang-kurang dan yang lebih-lebih kita perhatikan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, intinya bukan pertama-tama kita ingin supaya semua itu diangkat, ditarik, bukan, tapi kita mohon kehadiran Tuhan itu sebagai terang, dan terang itulah yang akan menunjukkan, ya, dosa-dosa, kelemahan, keterbatasan kita, bahkan kerapuan kita, bahkan lebih dalam daripada itu potensi-potensi kita yang ada di dalam batin kita itu menjadi terbongkar, terungkap ke dalam kesadaran. Nah, karena itulah saya akan mengajak Anda untuk memandu Anda dalam beberapa episode ini adalah katakanlah panduan untuk secara negatif, ya, mengolah kemarahan, kemalasan, kesombongan, ya, serakah, iri, ya, kemalasan. Ya. Nah,
Itu semua ketujuh dosa itu. Nanti satu persatu kita belajar masuk ke dalam diri kita sendiri. Ya, supaya kita terjadi puritas kudus, kemurnian hati, Tuhan hadir. Intinya itu apa, saudara? Intinya itu adalah bahwa Tuhan hadir. Sebetulnya Tuhan sudah hadir di dalam diri kita ketika dibaptis. Tapi seringkali tidak berfungsi dengan baik. Ya, tidak mengakar, tidak masuk di dalam diri kita. Ya, nggak apa-apa. Maka kesempatan ini sekali lagi saya mengajak Anda untuk latihan pada kesempatan itu, melatih kita untuk mengolah dan mohon kepada Tuhan hadir untuk membuat hari ini tentang rasa marah, ya, kemarahan, kekecewaan, orang-orang yang kita benci, kita marah, kita mangkel, muncul orang-orang tertentu yang selalu menjadi menggocoh kita dan segala macam, bolak-balik terus-menerus. Nah, ya, saudaraku terkasih, saya ajak Anda untuk melatihan itu pelan-pelan satu persatu, dan ini bisa diulang lagi kesempatan lain, waktu lain dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Anda nanti membuat latihan ini, maka saya minta Anda untuk sendiri, ya. Jangan sampai diganggu oleh orang lain, oleh anak, oleh istri, oleh suami, oleh siapapun. Kuncilah kamar sebentar, ya. 10-15 menit kita latihan seperti ini, supaya kita masuk sekali lagi. Saya ajak Anda supaya Roh Kudus yang akan datang nanti pada waktu yang ke depan, ya, sungguh-sungguh kita alami dan kita rasakan. Oke. Udah siap? Jadi latihan kita tentang bagaimana mengolah rasa marah. Ya, sekali lagi intinya adalah dengan mohon Roh Kudus dan keheningan dan kemudian kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu, ya, keheningan dengan imajinasi, dengan membayang-bayangkan, ya. Kenapa membayangkan? Tuhan hadir di sana juga, ya. Tuhan adalah Allah yang dahulu, sekarang dan akan datang. Oke? Jadi Anda bisa tidur, bisa selonjor di tempat tidur sambil mendengarkan apa yang saya minta. Ikuti, ya, bimbingan yang saya minta itu. Ikuti saja. Percayalah, ya. Baik, saudaraku terkasih, Anda bisa duduk, Anda bisa selonjoran, bisa tidur. Sekarang kita mulai 5, 4, 3, 2, 1. Tutup mata Anda. Silakan tutup sambil tarik nafas dalam-dalam. Minimal 5 kali. Rasakan di tubuh Anda rileks. Terus tarik nafas. Tarik lagi. Kelopak mata Anda terlelap, tidak tegang. Pundak Anda lepas, rileks. Ketika kita tegang, kita tidak bisa hening, tidak bisa diam. Terus tarik nafas. Terus pelan-pelan. Jangan keras-keras. Pelan saja. Oke. 3, 2, 1. Rileks. Mohon Roh Kudus untuk datang, ya, mendampingi supaya proses ini Anda dengan tenang, dengan damai, tidak ada gangguan, dengan kuasa manapun juga, dengan apapun juga. Anda tenang, mohon Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umat-Mu, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Sambil Anda memasuk ke dalam hati Anda yang terdalam, masuklah. Bayangkan Anda masuk ke dalam ruangan batin Anda yang terdalam. Masuklah di situ. Mohon Roh Kudus untuk masuk. Oke. Masuklah ke dalam hati Anda, tenang ke dalam di situ. Mohon Roh Kudus, sekali lagi, Roh penolong, Roh penghibur, Roh penerang, Roh pencerah. Coba Anda lihat Roh Kudus itu sebagai terang lampu. Mulailah Anda lihat di sana rasa marah yang masih muncul dalam hati Anda. Rasa marah. Kita mau mengolah rasa marah kita. Siapa yang muncul di sana? Yang sering kali muncul yang membuat kita marah. Entah suami, entah istri, entah anak, entah om, entah tante, bapak, ibu. Ya. Coba Anda lihat siapakah yang selalu muncul dalam rasa marah Anda. Rasa mangkel, rasa kecewa, rasa dendam, rasa tidak suka. Coba munculkan di sana. Roh Kudus sebagai terang membukanya. Ingat Anda. Ingatlah. Mungkin tidak perlu semua Anda ingat. 1 orang, 2 orang yang muncul di sana. Biarkan itu muncul. Biarkan. Biarkan saja semua itu muncul di permukaan. Ya. Bahwa sadar ini menjadi Anda sadari. Ya.
tersembunyi di dalam kedalaman batin Anda yang Anda tekan selama ini, yang Anda stres, yang Anda tekan ke dalam. Terus munculkan semua. Oke. Ya. Ingatlah, ambil satu atau dua yang muncul di situ. Ambil satu yang terus berulang-ulang. Rasa kecewa, rasa marah pada orang tersebut. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu bayangkanlah sekarang Yesus atau Bunda Maria, Anda hadir. Anda mohonkan Yesus datang di situ dengan tersenyum, dengan wajah yang gembira datang. Ketika Yesus bilang, kalau engkau mengundang aku datang. Undanglah. Tetap mata Anda tertutup, jangan dibuka. Ketika Yesus datang, Anda melambaikan tangan kanan. Angkat tangan melambaikan datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Lalu Anda tersungkur di depan kaki Yesus. Sambil menangis, sambil terseduh. Yesus, ada begitu banyak rasa marah dalam hatiku. Yang seringkali membuat aku tertekan. Gelisah, cemas, tidak bahagia. Karena orang-orang ini telah melukai hatiku. Katakan kepada Yesus. Semua. Tak apa-apa. Yesus mendengarkan. Yesus mengerti apa yang menjadi program hatimu. Teruskan. Oke. Ya. Terus. Katakan kepada Yesus. Sambil menangis bayangkanlah seperti Maria yang menangis. Ya, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Seperti itu, bayangkan Anda sendiri seperti itu. Nangislah. Setelah cukup lama Anda merasa cukup, Yesus mengangkat Anda, anakku. Dan Yesus memelukmu, merangkulmu. Tuhan, rasakan denyutan, rasakan kehangatan cinta Yesus yang menerima, yang mengerti, yang memahami. Pelukan Yesus itu seolah-olah mengangkat semua beban-beban rasa marah, rasa kecewa, segala macam kemarahan kepada orang-orang tersebut. Yesus merangkulmu dan menciummu, merangkul. Anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Jangan takut, tidak apa-apa. Terima kasih. Dan Yesus mengampunimu, memaafkanmu. Dan juga memaafkan orang-orang yang telah melukai hatimu. Siapa saja dimaafkan. Dan Yesus mengatakan yang sama, dosa mereka sudah diampuni, dimaafkan. Ya, diberkati oleh Yesus satu persatu dijamah. Entah itu bapak, ibu, anak, saudara, saudari, teman, siapa saja yang telah melukai hatimu. Atau bahkan pastor sekalipun. Yesus memberkati mereka. Semua ini terjadi supaya Yesus, sang damai, sang penolong, sang penghibur, masuk dalam hatimu yang terdalam. Kemudian Yesus memberkatimu, anakku, aku memberkatimu. Aku ada dalam hatimu yang terdalam. Tidak apa-apa, kalau ada apa-apa, undanglah aku, datanglah kepadaku. Panggillah namaku, aku hadir. Yesus masuk ke lubuk hatimu yang terdalam. Bersembunyi di ruangan ketujuh. Di sana, di bagian yang terdalam, yang tersembunyi. Dia hanya mau datang kalau kita memohon dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Yesus. Dan kau merasa ringan karena beban kemarahan itu sudah lepas dari hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku merasa damai, tenang, tentram. Kegelisahan, kecemasanku, kemarahanku telah kau angkat dari tubuhku, dari ragaku, dari batinku. Semoga software ini membuat hardware saya semakin mau mengampuni, semakin mau memaafkan siapa saja yang telah melukai hatiku. Aku akan menyapa, aku akan menegur, aku akan memanggil kontak lagi dengan wajah tersenyum, dengan wajah gembira. Meskipun masih ada mungkin perasaan-perasaan yang tidak nyaman, tapi aku berusaha menyapa dengan wajah gembira. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengangkat rasa marah dalam hatiku. Lepaskan. Sekarang aku bahagia. Oke, bersyukurlah sekarang dalam hatimu, berdoa kepada Yesus. Berdoalah kepada Bunda Maria untuk terus mengampuni dan memaafkan. Oke. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang kita bukalah matamu. Pandanglah dirimu sendiri sekarang.
Rasa apa dalam hatimu? Rasa ringan yang cukup mendalam. Tarik nafas lagi, sekali lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Putra. Semoga rasa marah dalam hatiku kupersembahkan dalam Ekaristi, dalam kesempatan apapun kepada Tuhan. Aku mau menjadi lebih murah hati, lebih mengampuni, lebih sabar lagi. Amin. Saudaraku yang terkasih, latihan singkat ini tentu bisa diulang-ulang lagi ya. Tidak sekali jadi, nggak apa-apa. Yang penting adalah apa? Bahwa batin Anda sekarang sudah mulai dibersihkan satu persatu. Ya. Nanti Anda semakin lebih sabar, lebih murah hati, lebih mengampuni. Lebih bahagia tentu saja. Anda mau bahagia? Anda mau damai? Dan damai yang diberikan oleh Yesus tak dapat diberikan oleh dunia. Percayalah itu. Damai Tuhan sertamu, kata Yesus. Damaiku tak dapat diberikan dunia. Itulah yang mau kita dapatkan hari ini, saat ini, dengan latihan ini. Semoga software kita, batin kita dibersihkan. Jadi menjadi bersih, lalu kita mau memiliki talenta, bakat-bakat untuk bisa membahagiakan orang lain. Mulailah dari Anda. Jangan mulai dari orang lain. Start from yourself. Sekali lagi Tuhan memberkati Anda. Cobalah latihan ini berkali-kali. Dan Tuhan memberkati Anda selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.